jurnalis televisi Gampong Uleru Bektimu Kecamatan Senudon Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jino tak bahas kisah tsunami yang kejadian tanggal 26 Desember 2020 yang Kalipah. Gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh yang menghancurkan alam dan penghuni bersama dengan rumah mereka hari Minggu tanggal 26 Desember 2020. Bukti nyata betapa Allah itu Maha Kuasa. Sirime 80 lebih Al-Quran sudah menggambarkan kondisi seumpama ini. Dan puluhan tahun para indatu pernah bercerita zaman bahwa sebuah saat akan gempa sangat dahsyat. Ialah uji udara. Maka pada hari ini kita saksikan dengan mata kepala semua kisah dan cerita dengan perasaan pilu. Sedih dan duka kenapa terjadi terhadap Aceh dan bangsanya. Jadi dengan mengikuti kisah-kisah Al-Quran, jawabannya adalah karena bangsa Aceh kajiuh dengan Al-Quran dan perintah Tuhan. Sebaliknya mereka dekat dengan larangannya. Kisah-kisah keamrukan akhlak penghuni Aceh Darussalam itu berbagai level masyarakat yang menjadi pemicu kehadiran bala yang sangat dahsyat. Contoh, kisah Arim dan negeri Sabah kini terulang dengan bentuk tempat yang berbeda. Punya banjir Arim ibu pertama Maghrib itu menghancurkan semua sisi kehidupan manusia. Hanaji Ubeda di Aceh. Di Aceh hanyalah menghancurkan ratusan bangunan, juga merenung sebagian nyawa manusia. Kawasan-kawasan yang diterpa tsunami Watenyan adalah Aceh Jaya, Melabu, Pantai Raja, Birir, Tringading, Lubna, Pulau Aceh, dan Pulau Senuru. Dan juga hanya pernah dirasakan oleh anak bangsa Aceh. Gempa yang berkekuatan 8 skala Richter yang menghancurkan bangunan megah di Aceh. Antara lain adalah pertama hotel kolaps situasi supermarket Mandi Perak dan lain-lain. Jadi kesemuanya itu hanyalah musibah. Karena musibah dan bala merupakan sunatullah, hukum alam ataupun hukum kehidupan yang ditetapkan di Allah akan menggabungkan. Musibah dapat merupakan kesusahan, ketakutan, kehilangan harta, kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga yang tercinta, dilanda banjir, gempa, runtuhan dan sebagainya. Mandum-mandum adanya hanya tak inginkan, tapi Allah lebih kita berhak untuk menerima. Karena bukti-bukti kekuasaan Tuhan dan kebesaran God yang cukup. Salah satu yang terpenting adalah kekuasaannya memberi kepada siapa yang dia kehendaki dan juga mencabut kekuasaan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Hukum tersebut mutlak berada dalam tangannya. Olehnya banyak contoh-contoh dalam Al-Quran tentang jatuh dan bangunnya sebuah kekuasaan. Misalnya Tuhan telah memberi Mesir kepada Fir'aun, Palestina kepada Nabi Daud ataupun Nabi Sulaiman, semenjembatkan kepada Iskandar Dzulkarnain, Jazirah Arabia kepada Ibrahim dan Ismail, Turki Ngursia kepada Romawi, Persia kepada bangsa Iran dan seterusnya. Bahwa itu merupakan catatan sejarah. Generasi akan berganti, sistem akan berubah. Banyak negara yang telah hancur, sumur-sumur menjadi kering, istana tinggal genangan dan tidak berpenghuninya lagi. Jatuh dan bangunnya sebuah kekuasaan atau peradaban itu sangat tergantung kepada pemimpin ataupun pada rakyat mereka masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.